Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang kembali di podcast Pengadilan Negeri Raha. Kembali lagi bersama saya Rizky. Seperti biasa nih, di podcast Pengadilan Negeri Raha, kita akan menyajikan info-info menarik seputar Pengadilan Negeri Raha. Dan tentu saja, kayak biasanya, saya nggak akan sendirian. Saya akan ditemani oleh, kali ini spesial nih, saya ditemani langsung oleh dua narasumber. Narasumber pertama saya, Bapak Laude Sunia, SPDI. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, narasumber kedua saya, Bapak Hasan Simpa SH. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Oke. Nah, menarik nih di podcast kali ini, kedua Bapak ini baru aja dilantik untuk menjabat jabatan baru di Pengadilan Negeri Raha. Nah, disinilah kita bahas satu persatu. Oke, mungkin saya ke Bapak Sunia dulu. Nah, informasinya Bapak Sunia ini, Bapak Laude Sunia SPDI, hari ini dilantik menjadi Sekretaris Pengadilan Negeri Raha. Selamat, Bapak. Ya, terima kasih. Oke. Nah, dan Bapak Hasan Simpa SH hari ini baru aja dilantik menjadi Kepala Subbagian Umum dan Keuangan. Selamat, Pak. Terima kasih, Mas Rizky. Oke, kita bahas satu-satu ya. Mungkin gini, Pak, kita buka dengan sejarahnya nih, Pak. Kan Bapak udah di jabatan yang boleh dibilang lumayan tinggi kan, Pak, di satu satker. Nah, mungkin Bapak bisa dimulai dari Bapak Sunia dulu, mungkin bisa menceritakan, Pak, pengalaman sejarah Bapak menjadi seorang PNS ini, Pak. Iya, terima kasih Mas Rizky, host kita yang ganteng. Saya sudah cukup lama di Pengadilan Negeri Raha ini. Saya mulai berkarir di sini masuk menjadi CPNS tahun 1994. Jadi pada saat saya masuk masih Departemen Kehakiman. Oh, waktu itu masih Departemen Iya, waktu itu masih Departemen Kehakiman. Belum Mahkamah Agung ya? Belum Mahkamah Agung. Okay. Ya. Setelah itu karir berjalan. Ya, pertamanya masuk saya langsung ditempatkan di urusan keuangan. Langsung ditempatkan di urusan keuangan. Beberapa bulan saya langsung ditempatkan sebagai pembuat daftar gaji. Waktu itu ya. Kita membuat gaji itu masih manual. Masih manual, Pak. Manual itu ya, mengetik di mesin ketik yang gandaran panjang itu ya memang ya repot sekali. Ya. Itu ya suka dukanya. Iya, Pak. Jadi pada saat sebagai penjabat pembuat daftar gaji, kemudian meningkat lagi karir, diangkat menjadi bendahara. Oh, bendahara, Pak, iya, waktu itu ya. Diangkat menjadi bendahara. Pada saat saya diangkat menjadi bendahara, kebetulan Bapak Kasubag Umum dan Keuangan sekarang Pak Hasan Simpa, dia menggantikan posisi saya sebagai pembuat daftar gaji. Oh, tukar ini ceritanya. Tukar, iya. Sebagai pembuat daftar gaji. Jadi saya naik sebagai bendahara, beliau ini sebagai pembuat daftar gaji. Langsung mengisi berarti. Kemudian waktu lagi berjalan, tahun 2008, tepatnya pada tanggal 31 Desember kalau saya tidak salah, saya dipromosikan lagi sebagai kaur keuangan. Kaur keuangan. Iya, sebagai kaur keuangan. Pada saat saya menjabat lagi sebagai kaur keuangan, alhamdulillah posisi saya digantikan oleh Bapak Hasan lagi. Digantikan posisi jadi saya. Mengikuti ya, Pak. Dia ikuti lagi. Iya. Mengisi kedudukan saya. Setelah itu dari kaur keuangan, kemudian ada perubahan struktur
di Mahkamah Agung. Akhirnya untuk urusan keuangan, kepala urusan keuangan dirubah nama dalam struktur baru menjadi kepala sub bagian umum dan keuangan. Ya, kaur umum hilang. Oh, jadi digabung berarti ya, Pak? Iya. Ya? Oh, iya, iya. Nah, kaur umum hilang. Jadi langsung dijabat oleh Kasubag Umum dan Keuangan yang dulunya masing-masing berdiri sendiri. Oke, digabung menjadi Ya, satu. akhirnya digabung menjadi satu. Setelah berjalan lagi, selama menjadi dari kaur keuangan, kemudian menjadi lagi sebagai Kasubag Umum dan Keuangan, yang tadinya hanya membidangi satu bidang urusan keuangan, kemudian beralih menjadi menggabungkan dua bagian urusan keuangan dengan urusan umum menjadi sub bagian umum dan keuangan. Tugas dan tanggung jawabnya itu ya semakin berat. Makin berat, Iya. semakin banyak ya. Semakin berarti, banyak. Pak? Iya. Iya. Karena di samping kita bertanggung jawab terhadap keuangan negara, dari proses administrasinya sampai bertanggung jawabannya, juga kita bertanggung jawab terhadap pengelolaan barang milik negara. Ya. Iya. Bukan hanya pengelolaan barang milik negara saja, tapi di urusan kantor, dari urusan luar sampai urusan dalam itu semua tanggung jawab umum dan keuangan. Umum dan keuangan semua Iya. yang mengurus ya, Pak? Iya. Iya. Semua kegiatan untuk membantu proses lancarnya pekerjaan di dalam pengadilan, membantu para bapak hakim pada saat bersidang, kita menyiapkan fasilitas-fasilitas, menyiapkan sarana dan prasarana, itu menjadi tanggung jawab ya bagian umum dan keuangan. Ya, karena kalau tanpa dukungan kami, itu proses persidangan juga tidak lancar. Iya, terhambat ya, Pak? Terhambat. Iya. Ya begitu pentingnya urusan umum itu. Iya. Di samping urusan keuangannya. Iya. Jadi karena suatu tugas dan amanah yang diberikan, saya ya alhamdulillah saya laksanakan dengan baik, sambil itu menerima masukan-masukan, kemudian arahan dari ketua pengadilan, bapak-bapak hakim, teman-teman, bagaimana supaya bagusnya kantor bisa berjalan dengan baik. Ya di samping itu tanggung jawabnya ya bukan hanya sampai di situ. Iya, Pak. Nah, urusan tenaga honorer Iya. yang sekarang PPN NPN ya. itu menjadi tanggung jawab juga Kasubag Umum dan Keuangan. Jadi makin berat, Iya. makin banyak lagi Iya, ya, Pak? semakin banyak. Jadi betul-betul itu kita harus maksimal. Maksimal. Ya, harus maksimal dalam melaksanakan tugas. Boleh dikata untuk seorang kepala sub bagian umum dan keuangan itu dulu betul-betul waktu tersita banyak di situ, karena tanggung jawabnya kita itu ini supaya didengar juga pejabat baru Pejabat baru ini, Pak. Simpang, ini sengaja saya Sedikit wejangan ini, Pak. Ini sengaja saya sampaikan ini supaya ini bisa melanjutkan apa yang telah saya laksanakan sebelumnya. Siap, Pak, siap. Setelah itu syukur alhamdulillah Tuhan memberikan lagi rahmatnya kepada saya, suatu amanah dan tanggung jawab yang
bertambah besarnya lagi beratnya, banyak lagi. ya lebih banyak lagi. Seperti apa yang Mas sampaikan tadi hari ini, ya syukur alhamdulillah. Pertama-tama itu saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ketua Pengadilan Negeri Raha, ya karena beliaulah yang mempromosikan kami sehingga kami bisa begini, ya bisa diangkat sebagai seorang sekretaris dan sebagai kepala subbagian umum dan keuangan. Ya, tuh. Di samping Bapak Ketua Pengadilan Negeri Raha juga kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak-bapak hakim, panitera, para pejabat, fungsional struktural serta para pegawai di Pengadilan Negeri Raha ini yang selalu mensupport, mendukung dan mendoakan kami dalam pelaksanaan tugas, kemudian dalam promosi kami, sehingga alhamdulillah kami pada hari ini resmi ya, secara resmi diangkat menjadi seorang sekretaris dan kepala subbagian umum dan keuangan di Pengadilan Negeri Raha. Wah, hebat hebat. Perlu juga saya sampaikan bahwa setelah saya diangkat sebagai seorang sekretaris, tentunya ini bukan hal yang mudah, iya Pak, yang gampang, karena tanggung jawabnya semakin luas, ruang lingkupnya, dan semakin besar, semakin banyak ya Pak. Semakin banyak, ya karena sekretaris itu membidangi 3 bagian, 3 subbagian. Yang pertama yang dijabat oleh Bapak Hasan Simpa, itu sub bagian umum dan keuangan, kemudian sub bagian kepegawaian, organisasi dan tata laksana. Yang ketiga adalah subbagian PTIP. Iya. Jadi makin banyak, lebih luas lagi sekarang. Lebih luas lagi. Nah, jadi itu betul-betul saya harus lebih fokus di 3 bagian itu. Lebih maksimal lagi. Iya, harus lebih maksimal lagi dan lebih baik lagi. Untuk program ke depan mungkin ini langsung membuat inovasi di hari pelantikan ini luar biasa sekali. Saya perlu sampaikan ini langsung inovasi, langsung tahu inovasinya yang perlu. Jadi gimana Pak inovasi? Ya, karena perlu ditahu oleh masyarakat luas, termasuk pegawai di sini, apa sih yang insya Allah akan saya lakukan ke depan. Tentu insya Allah saya akan melanjutkan program-program yang telah dilaksanakan oleh sekretaris sebelumnya. Iya, sekretaris yang terdahulu. Tentu ada program-program mereka yang belum terselesaikan. Di antara misalnya program-program itu mungkin masih ada yang perlu dibenahi dalam kantor ini. Jadi saya berencana insya Allah saya akan membuat suasana lebih bagus dan nyaman di kantor Pengadilan Negeri Raha. Misalnya kenyamanan dalam bersidang. Nanti saya akan meminta masukan-masukan, saran-saran dari Bapak Hakim, apa sih yang perlu ditingkatkan lagi dalam pelayanan proses persidangan. Kemudian kenyamanan dalam ruang kerja. Ya, mungkin dalam ruang kerja masih ada kurang nyaman, mungkin AC rusak. Itu insya Allah saya akan prioritaskan. Siap. Ya.
Karena keberhasilan suatu pekerjaan itu tentu harus bekerja di tempat yang aman dan nyaman. Iya Pak, kenyamanan itu Pak. Iya, kenyamanan itu. Mungkin yang sangat prioritas itu dulu, karena nanti akan kami melihat lagi kira-kira apa yang perlu dibenahi. Iya. Ya, Baik. apa yang perlu dibenahi. Kalau itu memang sangat urgen dan sangat penting, itu nanti akan kami prioritaskan dan kami usahakan semaksimal mungkin demi kebaikan dan keberhasilan pengadilan negeri Raha. Ya, itu dulu mungkin yang saya bisa sampaikan. Jadi kesimpulannya inovasinya ini mungkin akan menitik beratkan di pelayanan ya Pak, dan kenyamanan juga ya Pak ya berarti ya. Iya, betul sekali. Tapi ini berarti bisa jadi lebih enak ini main-main ke PN Raha ini habis ini. Insya Allah. Oke, selanjutnya ini Pak, kayaknya udah nunggu waktu untuk ngomong mungkin ini Pak Hasan ini. Siap Mas, siap. Oke, nah Pak Hasan mungkin bisa diceritain nih Pak, sejarah Bapak Pak, sampai hari ini dilantik menjadi Kepala Subbagian Umum dan Keuangan Pak, silakan. Ya, terima kasih Mas. Jadi saya diangkat sebagai CPNS di Pengadilan Negeri Raha itu 2006, April 2006. Namun penempatan pertama saya sebenarnya bukan di PN Raha Mas. Oh, Saya sebelumnya di PTUN Kendari. sempat di PTUN. Sempat ya. di PTUN Kendari itu kurang lebih 5 bulan. Jadi masuk di PN Raha 1 September 2006. 2006 jadi masuk di sini. 2006, masih di 2006. Masih SD itu Pak. Iya ya Mas ya. Selanjutnya saya setelah di PN Raha langsung di offer ditempatkan di bagian umum, di bagian keuangan. Langsung satu tim dengan beliau Pak Sunia. Langsung satu tim. Jadi sebenarnya kalau mau dihitung ini kami sejak masuk di PN Raha sudah satu paket dengan beliau ini. Langsung duet maut ini ceritanya. Saya langsung ditempatkan di keuangan, alhamdulillah langsung dikasih tugas seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Sekretaris tadi sebagai pembuat daftar gaji. Daftar gaji. Masih seperti yang dijelaskan tadi masih manual, masih ngetik pakai mesin tik ya Pak ya. Iya, betul. Terus kami diangkat sebagai bendahara pengeluaran itu 1 Januari 2009. 2009. Jadi alhamdulillah saya menjabat sebagai bendahara pengeluaran itu lumayan lama Mas. Iya. Kurang lebih 14 tahun. 14 tahun ya Pak. 14 tahun. Menurut teman-teman saya adalah bendahara abadi. Ada paling lama. Bendahara terlama. Di seluruh PN mungkin saya bendahara terlama Mas. Jadi 14 tahun. Alhamdulillah kita jalani saja Mas ya, dengan kesabaran, dengan bimbingan dari Bapak Sekretaris sebagai atasan saya selama berkarir di PN Raha berjalan dengan baik. Saya juga terima kasih banyak Pak Sek. Alhamdulillah. Menunggu setelah 14 tahun kami baru mendapat promosi sebagai Kepala Subbagian dan Keuangan. Mantap. Insya Allah akan terus melanjutkan program-program yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Sekretaris karena beliau adalah sebagai Kasub Keuangan yang terdahulu. Siap, Mungkin Pak. sepintas itu Mas. Berarti langsung diawasi oleh pembuat program terdahulu Langsung nih Pak. diawasi. Jadi udah duet maut sejak Iya, 2006 ya Pak ya. 2006. Wah ini sih. Nah tadi kan Pak Sunya juga udah cerita nih Pak mengenai dengan sejarah panjang dan pengalaman Pak Sunya yang panjang di pengadilan ini,
dia menceritakan inovasinya. Nah, mungkin bagi Bapak yang mungkin bisa dibilang lebih generasi penerus, yang generasi muda ini, apa ada inovasi Pak untuk di bagian bagian umum dan keuangan ini Pak? Seperti yang ditekankan oleh pimpinan Pengadilan Negeri Raha, yang pertama itu terkait dengan kebersihan, Iya. itu harus kita tingkatkan. Yang kedua terkait dengan keamanan kantor, keamanan aset itu harus diprioritaskan, dan itu harus dilaksanakan secara terus-menerus. Insya Allah nanti kita akan kerjasama dengan teman-teman di PPNPN sebagai petugas keamanan dan lain-lain. Saya kira itu Mas. Iya. Jadi memang meningkatkan yang sudah baik ya Pak ya. Insya Allah yang baik insya Allah kita tetap tingkatkan, yang belum kita perbaiki. Kita perbaiki bersama-sama. Nah, inilah para penonton, salah satu bentuk dedikasi oleh Bapak Sekretaris dan Bapak Kasubag untuk memberikan kenyamanan, pelayanan, semuanya yang maksimal demi para pencari keadilan yang berkunjung ke Pengadilan Negeri Raha. Nah, kita harap sama-sama, mungkin ini juga ekspektasi dari masyarakat dengan Bapak Sunia yang sudah pengalaman sejak saya belum lahir itu Pak, dan Pak Hasan yang sudah hafal mati di bidang umum dan keuangan, bisa memberikan perubahan-perubahan yang positif, terutama yang bisa dirasakan oleh para pencari keadilan. Insya Allah. Insya Allah. Nah, jadi itu tadi para pencari keadilan yang udah menonton pengalaman-pengalaman bapak-bapak ini yang hari ini dilantik untuk menduduki jabatan baru, dan inovasi-inovasi yang akan dijalankan untuk memperbaiki Pengadilan Negeri Raha ini. Mungkin Pak Sunia sebagai penutup bisa disampaikan kalimat-kalimat untuk para pencari keadilan supaya mereka tidak ragu untuk berkunjung ke Pengadilan Negeri Raha. Ya, terima kasih. Perlu saya sampaikan kepada masyarakat pencari keadilan, kalau datang di Pengadilan Negeri Raha jangan ragu-ragu. Di Pengadilan Negeri Raha sudah menyiapkan tempat khusus pelayanan, namanya PTSP, pelayanan terpadu satu pintu. Apapun yang dibutuhkan oleh masyarakat yang mau ditanyakan, datanglah di bagian PTSP Pengadilan Negeri Raha. Di sana akan mendapatkan jawaban apa yang diinginkan, apa yang dibutuhkan oleh para pencari keadilan. Insya Allah ke depan kami akan tetap meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan untuk lebih baik, untuk lebih baik. Kemudian masyarakat juga lebih paham apa sih itu yang dibutuhkan oleh para pencari keadilan, sehingga dengan ketidakragu-raguan itu bisa mendapatkan jawaban dan banyak berkunjung di Pengadilan Negeri Raha. Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Iya, nah itu teman-teman. Jadi Pak Sekretaris sudah komit tadi untuk memberikan fasilitas dan informasi kepada para pencari keadilan yang membutuhkan informasi dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Nah, mungkin Bapak terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin nanti kita akan bisa bertemu di podcast-podcast selanjutnya membahas mengenai info-info menarik lainnya. Ya, insya Allah. Siap Mas. Oke. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih kepada para penonton yang sudah menonton podcast ini. Terima kasih sudah setia menonton podcast Pengadilan Negeri Raha. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Selamat siang.